sekali membuat ya buat cerita itu loh. Kadang-kadang kita terpukau dia, iya nih, oh dosen ini pintar banget ngomong. Lihat aja film-film bule, betul Pak ya? Ya, ngomong dia apa? Ternyata dosen itu memang dibekali dengan apa yang disebut namanya public speaking, ya, communication skill. Salah satu itu adalah yang seperti apa itu storytelling itu. Jadi dia tuh dilatih bagaimana dia menghubungkan materi ini dengan realita kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Ceritanya itu menarik. Contoh misalnya guru-guru statistik sekarang lebih bagus-bagusnya untuk membahas tentang survei-survei. Ya Pak, ya kan statistik semua. Ya, kan menarik buat anak-anak kita. Ya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Yang Bapak Ibu lakukan itu tuh bagus kan Pak. Cuma kombinasi aja perlu. Ya, mungkin beberapa pertemuan pola A, ya, atau dalam satu pertemuan dikombinasi pola A dan B, ya, ada storynya, ada nggak storynya, ada tugasnya, ada. Jadi sebenarnya apa yang terjadi ya? Kombinasi itulah yang itu. Biasanya mahasiswa kita tuh biasanya apa ya, anak-anak generasi sekarang tuh bosan dengan sesuatu yang berulang-ulang terus-terusan. Mereka cakap bosan. Nonton film ini dia bosan, makan ini dia bosan. Maka biasanya apa yang terjadi? Asal ada makanan baru pasti viral dulu ya, serbu dulu. Nanti sampai lagi bosannya, viral baru lagi. Jadi begitu. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai dosen adalah apa? Punya berbagai strategi mengajar. Yang Bapak Ibu lakukan itu udah bagus. Ya, belajar seminar tuh udah satu metode. Ya, satu metode. Nah, habis itu suruh belajar dulu di rumah, nanti belakang di luar diskusi. Itu bagus supaya dia datang ada isi. Cuma lengkapi lagi. Nah, selama ini saya lihat Bapak Ibu, kemampuan storytelling itulah yang paling mengikat mereka. Ya, cerita-cerita. Ya seperti saya ngajar ini kan banyak cerita-ceritanya. Karena materinya biarin dulu kan. Cerita apa? Cerita itu menimbulkan ketertarikan. Kalau mahasiswanya udah tertarik Pak, ngisi ilmu itu tinggal lempar aja masuk semua itu dah. Ya, ibaratnya pintunya udah dibuka ya. Kita kan membuka pintunya nih yang susah. Apalagi apa? Pelajaran kita tuh memang nggak menarik. Memang ada ya Pak Rektor pelajaran yang nggak menarik, pelajaran kering. Ya, pelajaran kering. Kita ngajarinnya sama secara kering juga. Ya kering kerontang lah intinya. Ya, kering kerontang. Oke Pak. Ya jadi membuat variasi-variasi. Ya, yang Bapak Ibu lakukan dua itu udah oke. Cuma lengkapi itu. Ya, makanya itu seorang dosen Bapak Ibu ya. Ini tantangan kita. Kadang-kadang kita sebagai dosen nggak pernah bekerja. Dari lulus sekolah langsung jadi dosen. Nah, kadang-kadang kita punya keterbatasan kalau kita nggak rajin membaca. Kan paling beruntung tuh kayak saya misalnya. Saya jadi dosen setelah puluhan tahun bekerja di luar. Kan jadi banyak ceritanya ya Bu ya, pengalamannya banyak. Tapi pengalaman ini kadang-kadang bisa juga kita ambil dari bacaan, baca buku. Ya, di buku itu kan banyak cerita-cerita itu. Itu yang bisa kita korelasikan dengan ilmu kita. Jadi anak-anak zaman sekarang Bapak Ibu ya, itu sangat suka kalau kita sebagai dosen bisa menghubungkan apa yang diajarkan dengan kondisi yang ada ya. Supaya mereka nggak ngomong adalah ini teori doang enggak ya. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Oke, mari Bapak Ibu, kita masih ada waktu, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke, kita udah selesai gini ground mindset ya. Bagi Bapak Ibu yang misalnya masih pengen nambah sedikit lagi besok ya, karena saya membedakan nih, karena besok kan kalau mahasiswanya kan mindset doang, maka itu lebih nuki. Kalau hari ini kan 3 in 1 ya, maka itu dikit gitu loh ya. Oke, hari ini sekarang mari kita belajar CCTS ini ya. Ini skill set sekarang belajar. Tadi kita belajar mindset kan ya, sekarang kita belajar skill set. Ini topik yang kedua. Oke. Coba Bapak Ibu kadang-kadang pikir ya, berpikir tuh ngapain ya gitu. Coba ada nggak Bapak Ibu yang kasih ide? Kalau mikir tuh ngapain kita? Padahal tiap hari kita mikir. Itu ya, tiap hari kita mikir ya. Mau makan aja mikir ya Bu ya. Mana yang mau diantem dulu nih? Ya, lauknya, nasinya apa nih? Bangun tidur aja mikir. Mau tidur aja mikir. Hari ini berat kemana dulu, ngelentang, belok ini, belok sini, ya, mikir. Jadi thinking itu Bapak Ibu adalah aktivitas yang selalu ada dalam diri kita. Ya, saya bercerita sedikit Bapak Ibu. Saya kan mengambil PSD memang bidang ini. Maka itu nggak banyak orang yang PSD dalam bidang mikir ini, karena mikir ini abstrak. Lalu dosen saya mengatakan, Johan, coba cari ya
Kalau mikir tuh apa yang dilakukan oleh otak kita? Zaman sekarang tentu nggak ada andalan kita ya, bawa ke Google lah dulu, Google ya. Akhirnya Bapak Ibu ya, saya mengetahui bahwa berpikir itu adalah ini. Apa kira-kira artinya? Jadi ini adalah ilmu yang kita baca dari buku, dari artikel, dari TV, yang kita dengar dari orang lain. Ini informasinya. Lalu otak kita itu bekerja bagaimana membagi-bagi berita itu dalam bentuk cabang-cabang seperti ini. Kalau berhasil kita membuat cabang-cabang seperti ini, paham kita apa yang disampaikan orang lain. Tapi kalau gagal kita membuat informasi ini menjadi ini, nggak paham apa kita yang ngomongin. Maka itu apa yang terjadi Bapak Ibu lihat ya. Materi yang kita berikan ke mahasiswa kita sama, slide-nya sama, ya, ujiannya sama, dosennya sama, ya, butir ujiannya juga sama. Kenapa ada yang dapat A, ada yang dapat B, ada yang dapat C, dapat D? Kenapa? Prosesnya ini yang berbeda. Kalau anak-anak pinter, sekali diajarkan, dia langsung bisa mengubah informasi dalam bentuk ini. Jadi berpikir itu adalah apa? Memproses informasi sehingga membentuk sebuah pemahaman. Otak kita kebetulan sel-sel neuron itu bentuknya cabang-cabang seperti ini. Ya, cabang-cabang seperti itu. Anak-anak pinter cepat dia mengubah informasi ini bentuk ini. Oh, ini bagi 4 nih, A, B, C, D. A, ada A1, ada A2, ada A3. Cepat dia. Oh ya, saya sebelum lupa minta tolong Pak, listrik Pak. Nanti takutnya itu habis itunya. Nggak ada yang dekat. Ada. Bentar ya Bu ya. Takut nanti itu. Walaupun nih tahan sih berapa jam, cuma takut aja nanti. Tolong aja nih. Oke, Bapak Ibu. Jadi berpikir itu adalah memproses informasi. Yang berbeda dari orang per orang itu adalah kecepatannya. Ya, kecepatannya. Maka itu biasanya orang-orang yang misalnya kita anggap misalnya agak kurang misalnya, butuh waktu lama. Ya, baca 4 kali 5 kali baru paham ya. Kalau anak-anak pintar sekali dibaca aja langsung nempel. Jadi yang membedakan adalah proses. Ya, proses. Oke? Sekarang mari kita lihat Bapak Ibu. Kalau kita berpikir tuh apa yang terjadi di kepala kita. Oke, Bapak Ibunya ini kan? Ya. Jadi saya waktu itu akhirnya mendapat seorang pembimbing ketika saya PhD ya, dari Australia. Ya, namanya Profesor John Langher dari UA, University Western Australia. Itu salah satu universitas yang top di Australia ya Pak ya. Itu pemuncaknya Australia itu. Ya. Jadi dia ini rupanya profesor tentang thinking. Okay. Habis itu dia mengatakan ke saya, Johan, saya mempunyai konsep namanya CTP. CTP itu apa? Core Thinking Process. Ya, core Thinking Process. Jadi apa itu core thinking process? Adalah proses berpikir inti, proses berpikir utama yang dia bagi 4. Ya, 4. Yang disebut namanya OACC namanya. OACC. Mari kita lihat Bapak Ibu ya, satu-satu ya. Yang pertama, organize. Apa organize tuh? Membandingkan, mengelompokkan, mengurutkan, kemudian mengeneralisasi. Itu yang dilakukan oleh otak kita pertama kali. Kalau ada informasi 5 biji dibanding-bandingkan, yang sama-sama dimasukin satu kelompok. Yang satu kelompok diurutkan, mana yang besar, yang kecil, yang murah, yang mahal, yang berbahaya, nggak berbahaya, yang hidup, nggak hidup.
Jadi Bapak Ibu, organized thinking ini disebut juga dalam kehidupan sehari-hari namanya LOT. Masih ingat LOT? Lower order thinking skill. Itu tingkat cara berpikir paling rendah. Cuma nyusun-nyusun doang. Kayak kita nyusun kue, ini yang sama sejenis, yang ini nggak sama sejenis. Jadi caranya membandingkan, mengelompokkan, mengurutkan, kemudian beri nama. Generalisasi itu namanya beri nama. Benda hidup, benda mati. Oke? Oleh karena itu, organized thinking ini biasanya diajarkan kepada anak TK, anak SD. Karena ini cara berpikir paling rendah. Kalau ujiannya siapa, berapa buah, di mana, itu pertanyaannya. Dan yang kedua, sebut namanya analytical. Nah, analytical mulai naik dikit. Ya. Kalau tadi kita melihatnya keseluruhan, sekarang kita lihatnya parsial. Parsial itu mana yang mau kita lihat? Oh, kelompok A saja, kelompok B saja. Jadi melihatnya per kelompok. Ya, apa yang kita lihat? Apa hubungan antar kelompok? Ada nggak hubungan antar kelompok A sama kelompok B? Kemudian dalam satu kelompok, bagaimana dia diurutkan? Polanya, apakah yang besar ke yang kecil, atau yang kecil ke yang besar, yang mahal ke yang murah? Bapak Ibu, ini disebut namanya MOD, Middle Order Thinking Skill. Nah, ini biasanya diberikan ke SMP, sebagian ke SMA. Namanya MOD, ya, MOTS. Nah, bagaimana dengan mahasiswa kita? Nggak boleh dia bermain di sini. Dia harus kita bawa ke HOT, yang paling atas. Ya, higher order thinking skill. Bagaimana pola berpikirnya? Yang pertama adalah creative thinking. Nah, masuk kita materinya, creative thinking. Ya, apa creative thinking itu? Mencipta, merancang, ya, atau mengeneratif. Nah, karena saya S3 saya bidang ini, saya ketika hasil dari penelitian saya membuat sebuah rumus nih. Nanti kita pelajari. Creative thinking itu saya punya rumus namanya CREATE. Nanti Bapak Ibu akan tahu. CREATE. Nah, ternyata creative thinking ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada temannya. Bapak Ibu udah tahu namanya, critical. Ya, maka itu namanya CCTS. Ya, CCTS itu Creative and Critical Thinking Skill. Ya. Nah, kalau ini mencipta, merancang, mengeneratif. Kalau critical, menganalisis, mengevaluatif, menselektif, memilih. Mana yang paling baik? Mungkin selama ini Bapak Ibu nggak pernah tahu nih yang ini kan? Ya, ini saya juga nggak tahu, malah kalau ngambil PhD nggak tahu nih di Australia didapatin. Ya, ini hebat tuh profesor itu, senang banget saya. Dapat ilmunya yang beda gitu. Nah, saya juga punya rumus nih namanya Kemper. Nanti ntar lagi kita bahas. Ya, ntar lagi kita bahas. Sehingga secara keseluruhan Bapak Ibu ya, nih kita punya 4 ini. Nih. Yang 4 ya, ini 4. Jadi kalau kita beri nama ya, ini yang lot ini. Kalau yang ini yang mod. Kalau ini yang hot. Ya, ini lot, lower. Ya. Kalau ini middle. Kalau ini higher, hot. Nah, mahasiswa jatahnya yang ini Bapak Ibu. Kalau ini SD SMP nih, SD SMP TK ini. Ya,
Mari kita pelajari yang dua ini. Nanti pas sampai kita 12/4. Kita sampai 12/4 ya, oke ya? Pas. Oke. Mari kita lihat yang pertama, Bapak Ibu. Nah, namanya creative and critical thinking skill. Ya, masuk yang creative thinking dulu. Oke, mari Bapak Ibu lihat. Ini ada dua gambar nih. Ada gambar yang satu panah ke dalam, yang satu panah keluar. Mana yang kreatif? Panah luar atau panah dalam? Yang kreatif, panah dalam atau panah luar? Ingat, kreatif tadi apa? Mencipta, merancang. Artinya panahnya keluar. Kalau kritikal apa? Menganalisa, mengevaluasi, memilih. Ya, sehingga cocok? Cocok nggak? Ini pemancing aja dulu supaya kita tahu konsepnya. Jadi apa Bapak Ibu ya? Jadi kalau critical creative thinking itu adalah apa? Keterampilan untuk membuat ide-ide baru. Ya. Kalau critical thinking itu adalah keterampilan untuk memilih ide mana yang paling baik. Jadi kalau creative thinking itu adalah untuk creativity, kalau critical thinking itu adalah untuk inovasi. Kenapa? Kalau creative thinking itu untuk creativity karena kita menciptakan ide-ide apa yang bisa kita lakukan. Setelah misalnya ada 5 pilihan ya Bu ya, nah, kan nggak mungkin 5-5-nya kita kerjakan, karena setiap pilihan ada plus minusnya. Nah, mulai kita timbang dari 5 ini kira-kira mana yang cocok untuk di YPIB misalnya Pak Rektor ya. Mulai kita lihat kalau ini plusnya ini negatifnya, ini plusnya ini negatifnya. Dengan apa? Dengan critical thinking. Jadi critical thinking itu untuk berinovasi, creative thinking itu untuk berkreativity. Ingat tadi, inovasi sama dengan creativity plus implementasi. Ya. Oke. Mari kita lihat creative thinking skill. Oke, lihat. Yang pertama namanya combine. Apa arti combine itu? Bisa menggabung sesuatu, menggabung, bisa melebur sesuatu, atau bisa memperbesar sesuatu. Itu artinya combine. Misalnya 2 fakultas, misalnya sedikit-sedikit jadi satu. 2 mata kuliah misalnya dikit-dikit tanggung nih jadiin satu. Jadi menggabung sesuatu. Menggabung sesuatu. Jadi salah satu teknik untuk menciptakan ide-ide adalah apa? Menggabung yang sudah ada. Bapak Ibu lihat ya, orang organisasi ya Pak ya, banyak ya. Ini gabung ini gabung ini gabung ini, yang ini pecah ini, gabung. Ya. Contoh alat-alat sekarang misalnya, kalau kita beli printer, sekarang dapatnya bukan printer aja, bisa untuk fotokopi, bisa untuk scanner, ya itu gabung. Lihat orang sekarang misalnya makanan sama minuman, kuliner, semuanya gabung-gabung aja kan. Orang jual ketoprak aja sekarang udah pakai gabung, nggak pakai bihun lagi. Baru tadi malam saya lihat di Pascal, ya namanya ketoprak legend namanya. Jadi bihunnya diganti sama mie goreng, Indomie goreng. Ya habis itu pakai telur dadar tuh satu, harga 30.000. Nah, harga 30.000. Ini namanya ketoprak legend. Hasil inovasi gabung. Ini gabung, bihunnya disingkirin, nggak sih mie goreng, kan mie goreng enak ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin menciptakan ide-ide, lihatlah di sekitar kita, ada nggak sesuatu yang bisa kita gabungkan, atau sesuatu kita lebur. Apa beda lebur sama gabung? Kalau gabung artinya apa? Dia tetap ada, tapi dia berada di tempat yang bersamaan. Kalau lebur artinya apa? Dia hilang menjadi wujud baru. Ya, oke, nanti ini akan kita elaborasi. Yang kedua namanya reverse. Reverse itu dibalik. Kalau tadi A ke B, sekarang B ke A, balik. Atau susun ulang, relayout.
ABC jadi ACB. Ya, dibalik. Itu reverse. Contoh. Itulah yang dikerjakan oleh Gojek sama Grab. Ya, kalau kita mau makan sesuatu nggak perlu datang ke tokonya. Tokonya yang antar lewat Gojek, ya kan dibalik tuh. Kalau bapak ibu misalnya yang punya mobil, bapak ibu malas pergi ke bengkel karena suka rame, orang bengkelnya sudah datang ke rumah, namanya home service. Home service itu adalah dibalik, ya dibalik. Kalau sekarang kita bikin paspor, ya setelah kita foto ada opsi diambil atau dikirim. Nah dikirim itu dibalik. Ya, jadi dibalik itu adalah mengubah arahnya. Misalnya contoh ya, misalnya kita buka toko kita tuh adanya dalam gang kecil, nggak bisa masuk mobil dalamnya. Ya, akibatnya apa? Bagaimana cara kita menjangkau supaya orang beli tempat kita? Kita sistem delivery, kita nggak terima makan dalam, kita semua delivery saja, sehingga orang nggak perlu datang. Gunakan fasilitas Grab sama Gojek kan? Itu namanya mau dibalik, balik. Ya, dibalik. Jadi misalnya Bapak Ibu ya, kita lihat ada nggak pelayanan kita di universitas kita nih yang bisa kita balik supaya misalnya tidak merepotkan mahasiswa atau tidak merepotkan orang tua misalnya. Dibalik. Ya, balik. Ya. Saya sekarang lagi mentraining bank. Orang bank sekarang malah sering datang ke customer, bukan customer datang ke bank, Pak. Dibalik. Ya, orang banknya yang datang ke rumah orang. Supaya apa? Supaya dia tahu, ini orang banyak duitnya, malas keluar, ya. Dia datangin. Ya. Jemput bola istilahnya. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, hapus, eliminate. Jadi ada dua kemungkinannya, dihapus habis atau diperkecil, dikurangi. Ada nggak hal-hal selama ini yang kurang bagus yang bisa kita hilangkan? Kalau nggak bisa kita hilangkan, kita kurangi. Contoh, misalnya kita mau minum teh botol. Kalau dulu kan satu rasa doang ya Pak ya, original namanya. Sekarang ada pilihan, mau yang less sugar. Kalau usia saya kayak Pak Rektor udah nggak boleh makan gula banyak-banyak ya Pak Rektor, kita minum yang less sugar. Atau mau sehat sama sekali, minum yang tawar. Ya, nah, jadi kalau less sugar itu artinya diperkecil, kalau yang tawar itu artinya dihapus. Nah, di Singapura Bapak Ibu sekarang ya, orang sana kan pola hidup sehat. Ya, jadi kalau kita pesan makanan nggak dikasih garam, garamnya atur sendiri. Ya Pak ya, atur sendiri. Gula juga demikian. Jadi di sana tuh skala less sugar, less kalori. Ya, yang nggak less itu satu aja, nggak less money. Nah, less money belum. Ya, harga malah makin mahal. Di Singapura sekarang Bapak Ibu ya, inflasi lagi tinggi. Jadi terbukti apa misalnya, terlihat apa? Misalnya kita beli roti ya. Kalau dulu rotinya harganya $1 tuh bertahun-tahun $1 aja Pak. Kalau Indonesia kan biasa ya tiap tahun, apalagi tiap Lebaran, habis Lebaran selalu naik, habis itu nggak turun lagi kan? Alasan Lebaran telur mahal, telur pun naik, habis itu. Ya. Kalau Singapura lain lagi. Jadi misalnya kita beli rotinya 10.000 ya, itu bertahun-tahun 10.000 aja harganya, karena inflasi.